Hai, balik lagi di RWPP Plot. Kali ini kita akan membahas anime yang menceritakan tentang seorang remaja yang sangat senang berkelahi dan ingin menjadi orang terhebat. Langsung saja kita bahas anime Windbreaker episode pertama. Wibu. Episode pertama diceritakan ada seorang remaja yang dikucilkan di lingkungan rumah maupun sekolahnya karena terlalu sering berkelahi. Bahkan orang-orang di sekitarnya merasa jijik sampai-sampai menghina fisiknya. Aduh, udah keroyokan bawa-bawa fisik. Ada. Merasa hidupnya bagi berjalan di atas seutas tali, ia pun memilih untuk pindah ke lingkungan dan sekolah yang baru. Sembari bercita-cita menjadi yang terkuat di sana. Shin berpindah ke pusat perdagangan Donfu. Di sana merupakan tempat toko-toko swalayan berkumpul, mulai dari toko bahan makanan, sayuran, kedai soda, maupun rokok. Di depan jalan masuk pusat perdagangan Donfu, kita diperlihatkan sebuah papan peringatan bertuliskan jika ada yang membawa rasa sakit, kehancuran, niat jahat, akan dihancurkan oleh Bofurin. Apa itu Bofurin? Di tengah pusat perdagangan terlihat seorang wanita sedang diganggu oleh 5 pria yang berpenampilan seperti gangster. Sang ketua gangster terus merayu dan mengejar si cewek untuk bermain walaupun si cewek terus menolak dengan tegas. Saat ketua geng itu pun mulai bersikap kasar dan tiba-tiba dari belakang datang remaja yang sedari awal kita bahas. Dia menepuk pundak gangster itu dan menyuruhnya jangan bertindak bodoh. Gangster itu pun langsung marah dan mendaratkan satu pukulan. Remaja itu berhasil menghindar dan membalas pukulannya. Taunya kelima gangster itu berhasil ditumbangkan sendirian. Ia pun berpesan kepada gangster itu untuk terus mengingat wajah dan namanya, menyuruh orang yang lemah menghindar, sedangkan yang kuat untuk mencarinya. Asik. Dan nama dari remaja itu adalah Sakura Haruka dari sekolah SMA Furin. Si cewek yang kaget dengan apa yang barusan terjadi langsung mengejar Sakura dan mengucapkan terima kasih. Sakura yang bingung karena pertama kali ada yang mau berbicara dan berterima kasih padanya mulai salah tingkah. Si cewek pun mengajak Sakura menuju tokonya untuk mentraktir makan karena sudah menolongnya. Dan nama cewek itu adalah Tachibana Kotoha. Kita panggil saja Kotoha. Menyadari Sakura baru di kota ini, si cewek heran. Kenapa Sakura datang ke kota yang sering terjadi tawuran dan keamanan yang rendah? Sakura pun bercerita kalau di kota ini ada SMA Furin yang nilai akademisnya rendah tapi jago soal bertarung. Yang setiap hari selalu berkelahi antara fraksi. Dan Sakura ingin menjadi yang terkuat di sekolah itu. Dia sangat benci direndahkan. Tapi jika dengan menjadi yang terkuat akan membuatnya lebih keren dan menentukan siapa yang paling sampah dengan cara bertarung. Mendengar itu, Kotoha malah mengejek Sakura yang berekspektasi terlalu tinggi. Terlebih lagi, dia yang memakai seragam SMA Furin padahal sekolahnya dimulai besok. Waduh. Di tengah perdebatan mereka, kakek-kakek pelanggan Kotoha menyela karena ingin berpamitan dan Sakura membantu mengambilkan barang sang kakek yang tertinggal dan dia mendapatkan ucapan terima kasih lagi. Dia pun bingung kenapa orang-orang di kota ini aneh, kenapa mereka tidak takut dan malah ingin dekat dengan dirinya. Lalu Kotoha pun memberitahu Sakura kalaupun dia ingin menjadi yang terkuat di SMA Furin, dia tidak akan pernah bisa. Sakura yang tersinggung pun membantah dan meyakinkan Kotoha kalau dia memang kuat. Lalu Kotoha pun mengatakan alasan Sakura tidak bisa menjadi yang terkuat. Itu karena Sakura sendirian dan tidak ada teman.
一人だから。 Itu membuat Sakura ingat dengan masa lalunya dan mengatakan kalau dia tidak butuh teman untuk menjadi yang terkuat. Namun Kotoha dengan niat membantu menyuruh Sakura untuk mencoba bertemu dengan anak-anak dari Furin. Dengan begitu Sakura akan paham. Dan Sakura pun pergi dari toko Kotoha. Scene berpindah memperlihatkan sekumpulan gangster yang sedang berulah dan mengobrak-abrik toko di pusat perdagangan Tonfu, membuat para pedagang takut untuk keluar dan terpaksa harus bersembunyi di dalam tokonya. Di perjalanan Sakura malah bertemu dengan kelompok itu dan ternyata kelompok itu adalah geng dari 5 orang yang dikalahkan saat menolong Kotoha. まあダセえ見た目じゃ忘れらんねえぜ。カラゴに飯とかコスプレかよ。 Sang gangster itu berniat balas dendam pada Sakura, tapi Sakura mengabaikannya. Sang gangster yang merasa diabaikan mulai menghina fisik Sakura yang rambut dan matanya beda setengah dan menganggap Sakura ingin cosplay, bahkan menganggap Sakura sebagai kucing. マジ地毛なの？猫かよ。にゃんにゃん。気持ち悪い。 Sakura yang mendengar itu malah tersenyum dan berpikir memang sewajarnya dihina, selalu ditolak dan dihindari. Ketua gangster itu yang masih mengoceh pun dibogem oleh Sakura dan perkelahian pun tak terelakkan. Sakura maju sendirian melawan puluhan orang, satu persatu ditumbangkan dengan lincah dan tendangan yang mematikan. Anggota kelompok itu pun mulai berjatuhan. Perkelahian semakin sengit di mana Sakura dengan tangan kosong melawan gangster yang menggunakan pemukul baseball masih bisa menang. Kotoha yang mendengar keributan pun keluar dari toko dan malah menjadi sandera dari salah satu gangster dan menyuruh Sakura untuk tidak bergerak. Tapi dengan sigap, Sakura berlari dan menendangnya. Sakura yang berkelahi sambil melindungi Kotoha merasa kewalahan. Saat lengah, seseorang berhasil melukai kakinya dengan pisau. Sakura pun tidak bisa bergerak bebas dan dengan pasrah menerima pukulan tongkat baseball. Namun tiba-tiba seseorang berterima kasih padanya karena sudah membantu. Ternyata pukulan tongkat baseball tadi ditahan oleh senior Sakura dari SMA Furin. 3 senior tambahan pun datang untuk membantu dan dengan emosi para senior menyuruh gangster untuk maju sambil membengkokkan tongkat baseball. Salah satu senior berkata, kalau ternyata lawannya hanya sedikit dan 2 orang cukup untuk melawannya. Sakura heran, kenapa para senior Furin membantunya? Pertarungan Hiragi, Matsumoto, Kaji, dan Yanagida melawan para gangster pun dimulai. Matsumoto dengan mudah membanting para gangster, Kaji dengan kelincahannya, Yanagida dengan tinjunya, dan Hiragi dengan tendangan berhasil membuat para gangster babak belur. Mereka pun mendapatkan dukungan dan sorakan dari para pedagang dan penghuni kota yang menonton dari dalam rumah. Sakura semakin bingung dengan apa yang terjadi. Kenapa perkelahian SMA Furin mendapatkan dukungan? Lalu Kotoha pun menjelaskan pada Sakura kalau memang kota ini sering terjadi tawuran antar geng dan keamanan yang rendah. Tapi dari 2 tahun lalu situasi kota ini berubah karena para anak-anak Furin. Furin yang selama ini dipikirkan oleh Sakura sebagai sekolah yang suka tawuran ternyata malah menjadi pelindung bagi kota tersebut. Tanda yang kita bahas di awal merupakan ulah mereka yang disebut Bofurin. Dan entah bagaimana orang-orang kota yang merasa terlindungi mulai mendukung anak-anak Furin, bahkan memberikan mereka julukan Windbreaker. Bofurin, この町の盾。
ィンドブレーカーと Perkelahian pun selesai. Para pedagang keluar untuk berterima kasih pada Bofurin. Kotoha menjelaskan pada Sakura sudah tidak ada perkelahian yang merugikan dari Furin. Malah mereka dicintai dan dibutuhkan oleh semua orang. Sakura yang mendengar itu malah tidak terima. Dia mengira itu sama saja dengan pahlawan keadilan. Walaupun tetap berkelahi, tidak ada yang takut dan menjauhi Bofurin. Sakura yang sedang kecewa tiba-tiba ikut dipuji oleh orang-orang. Dan salah satu nenek-nenek pun ingin mengobati luka pada kaki Sakura. Namun Sakura yang tidak bisa diperlakukan seperti itu malah menolak bantuan sang nenek. Dan Kotoha memaksa untuk mengobatinya. Kotoha pun bilang kalau memang Sakura sendirian. Di pusat perdagangan Tonfu ini banyak orang yang membutuhkannya. Bahkan dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Sakura pun tiba-tiba berlari ke arah kerumunan dan melompat. Dan ternyata dia menerjang seorang gangster yang masih berdiri. Sang gangster pun melayang diterjang Sakura. Dari sinilah Sakura mulai memiliki harapan untuk memiliki hidup yang lebih baik dan bisa bersama dengan banyak orang. Dan episode pertama pun berakhir. Episode kedua dimulai dengan Sakura yang masuk toko Kotoha sambil menggerutu karena seorang nenek yang memanfaatkan dirinya menjadi penunjuk jalan sambil digendong. Sakura dengan marah menyuruh nenek tadi untuk turun dan terjadi hal tak terduga. Nenek-nenek itu turun dengan cara melompat dan mendarat dengan gaya ninja. Waduh. Sakura pun marah karena menganggap nenek itu berbohong tentang sakit pinggangnya yang membuat Sakura harus menggendongnya. Tak lama, nenek itu berkata kalau Sakura memang benar-benar berjiwa anak Furin karena telah menolongnya. Dan nenek itu pun berterima kasih. なんだかんだ言っても風鈴の子だね。助かったよ。ありがとう。 Wajah Sakura pun mulai memerah dan memutuskan untuk pergi. Namun Kotoha dengan sigap menghentikannya karena dia ingin memberi Sakura roti lapis telur yang terlihat sangat enak. Yummy. Enak nih kalau punya istri kayak Kotoha. Jam menunjukkan pukul 10 pagi. Sembari Sakura memakan roti lapisnya, Kotoha mulai mengejek Sakura yang tidak sabaran masuk ke sekolah. Karena ternyata acara pembukaan dimulai siang hari. ワクワクしちゃった。 Kotoha juga mengatakan tidak sabar juga boleh-boleh saja. Apalagi banyak orang-orang menarik yang akan Sakura temui. Tiba-tiba seorang remaja datang ke toko Kotoha dengan rambut pirang yang dijepit dan kacamatanya. Dia terlihat sangat keren dan dia juga menggunakan baju SMA Furin. Saat masuk, ia tersandung dan terjatuh di depan Sakura. Sakura heran melihat kejadian konyol itu. Heran, apakah begini anak SMA Furin? Dan ternyata mereka satu angkatan. Namanya adalah Nire Akihiko. Nire yang baru melihat Sakura bertanya, ada apa dengan rambut dan mata Sakura? Sakura mulai menatap sinis. Dengan lembut, Nire memegang pundak Sakura dan bertanya, apakah Sakura stres padahal masih muda? ストレスっすか大変っすね。若いのに。 Sakura pun bingung karena ditanya seperti itu. Kotoha juga ikut tertawa, membuat Sakura tambah jengkel. Kotoha pun memperkenalkan Sakura pada Nire. Nire pun mengambil buku dari sakunya dan berkata kalau dia tidak pernah mendengar nama Sakura yang berasal dari luar kota. Dia bertanya kenapa orang tidak terkenal seperti Sakura datang ke kota dan bersekolah di SMA Furin. Nire mengatakan kalau SMA Furin bukanlah sekolah biasa. Para Bofurin adalah orang-orang yang berdiri untuk melindungi kota. Para junior juga sangat mengagumi seniornya dan membuat diri sendiri ingin melindungi orang-orang kota. Sakura menjawab kalau dia ingin mencapai puncak SMA Furin.
Sakura mengatakan walau di sana ada orang yang kuat, jika dia bisa mengalahkannya, baru dia bisa puas. Nire kemudian berkata kalau itu tidak mungkin karena bisa membuat Sakura botak. Kotoha pun tertawa terbahak-bahak mendengar itu. 目指そうもんならあげるっすよ。 Sakura yang kesal mengajak Nire untuk berkelahi, tapi Nire yang tidak memperdulikan Sakura pamit untuk berpatroli karena mulai hari ini dia termasuk pahlawan keadilan dan hanya datang untuk memamerkan seragam barunya. Sakura berkata kalau orang yang hanya mementingkan penampilan biasanya akan langsung kabur saat ada perkelahian dan itu akan terlihat culun dan membuat Sakura muak. Keluar dari toko Kotoha di tengah jalan, Sakura dihentikan oleh para pedagang dan diberikan berbagai makanan karena sudah melindungi para pedagang kemarin. Para pedagang ingin membalas budi karena beruntung ada Sakura yang melindungi mereka walau sendirian. やあ、あんちゃん、昨日はありがとう。よう、坊主、昨日はかっこよかったぜ。兄ちゃん、強えんだな。 Sakura makin bingung dengan orang-orang di kota yang sok kenal dan sok dekat dengan orang aneh sepertinya. Tiba-tiba, Sakura dibuat kaget oleh seorang pedagang wanita yang meminta tolong. Ternyata Nire sedang dikeroyok oleh preman karena Nire telah mengganggu para preman saat menggoda wanita. Ketua preman itu menyuruh Nire untuk pulang, memintanya untuk dipeluk ibunya dan jangan sok menjadi bofurin sang pelindung kota. Tapi Nire tidak menyerah. Ia tetap memberikan perlawanan walau tetap dipukul. いい加減話せ。しつこいんだよ。暴風林だか暴。 Saat kesabaran ketua preman itu habis, ia dengan sekuat tenaga akan memukul Nire. Tapi sebelum pukulannya mendarat, tiba-tiba Sakura datang dan mendendang sang preman sampai melayang ke belakang. Para preman kaget, namun masih meremehkan Sakura karena datang membantu rekannya sendirian. Sakura lalu mengatakan kalau dia tidak datang membantu, namun dia kesal dan jijik melihat orang yang mengira dirinya kuat padahal lemah. Dan dalam sekejap para preman itu dikalahkan. だとからくさがき。 すごい。 Nire yang melihat kejadian itu tidak percaya kalau Sakura bisa mengalahkan para preman sendirian dan bertanya siapa Sakura sebenarnya. Dari sana Nire mulai takut pada Sakura dan menaruh rasa hormat. Dan ternyata alasan Nire masuk SMA Furin karena pernah dibantu oleh siswa Furin saat dia dibully. Walau aslinya dia tidak bisa berkelahi, dia ingin menjadi kuat dan keren. Sakura mengatakan kalau dia tidak menganggap Nire culun dan menyuruhnya berhenti menangis. Wanita yang meminta tolong pada Sakura itu pun datang dan mengatakan terima kasih pada Nire yang ternyata dialah wanita yang Nire selamatkan dari gangguan preman yang tadi. Saat Sakura ingin pergi, Nire mengeluarkan bukunya dan berniat mencatat tinggi, berat badan, golongan darah, hobi, keahlian, dan tipe wanita Sakura. Nire suka mengumpulkan data orang yang menurutnya keren. 身長、体重、血液型、趣味、特技、好きなタイプは身長は俺より少し高くて Walaupun Nire tidak bisa berkelahi, dia berniat membantu Sakura untuk bersosialisasi dan mereka berdua berangkat menuju SMA Furin. Sesampainya di sana, di SMA Furin berkibar bendera Bofurin. Mereka langsung menuju papan pengumuman pembagian kelas dan Nire senang karena dia satu kelas dengan Sakura. Saat memperhatikan lagi, ada beberapa orang keren yang juga satu kelas bersama mereka. Kemudian, Nire juga menyadari ada satu orang yang sepertinya dia takuti. Dia menjadi tidak bersemangat karena harus satu kelas dengannya. Dia kemudian meminta Sakura untuk berjanji akan bersikap ramah pada teman kelas dan harus tersenyum. 約束？クラスの皆さんとはフレンドリーに接してください。スマイルですよ。スマイル。 Saat Nire sedang menjelaskan, Sakura malah pemanasan untuk siap-siap bertemu dengan teman kelas mereka.
Saat masuk ke dalam kelas, semua murid melihat ke arah mereka berdua. Salah satu siswa yang menggunakan anting menyapa Sakura. Sakura bertanya, siapa dia dengan kuda-kuda berkelahi? 君がさくらくんだね。だったらどうした？てめえは誰だ？ Siswa yang mengenakan penutup mata dan anting yang panjang itu bernama Leonardo DiCaprio, katanya. Sakura malah percaya dan mencoba menggunakan bahasa luar negeri. レオナルド・ディカプリオだ。 Sedangkan Lere terlihat bingung karena dia tahu nama asli dari siswa itu. Nama aslinya adalah Suo Hayato. Suo pun mulai serius dan mengangkat tangannya. Sakura bersiap. Ternyata Suo menepuk-nepuk pundak Sakura karena dia sudah mendengar tentang perkelahian di jalan utama kemarin dan bilang, Sakura luar biasa. 入り込むのは無理か。聞いたよ、すごいじゃないか。 Siswa lain yang mendengar itu kebingungan dan Suo menjelaskan kalau ada perkelahian dengan geng Spellstips kemarin. Hiragi dan yang lain dari SMA Furin memang datang, tapi orang yang pertama datang melindungi kota adalah Sakura. Para siswa pun mulai berkumpul di dekat Sakura. Mereka merasa kagum dan menerimanya walau dia adalah orang luar. Salah satu siswa pun bertanya kenapa dia datang ke sekolah ini. Sakura dengan gampang menjawab ingin menggapai puncak. Para siswa bingung. Siswa yang melakukan sit up di jendela pun berhenti. Dan yang memegang HP melepas earphone-nya. Nire berusaha mengklarifikasi apa yang dikatakan oleh Sakura agar tidak terjadi kesalahpahaman. Tiba-tiba seseorang melempar meja ke arah Sakura dan hampir mengenainya. Para siswa pun kaget, bahkan Nire sampai terjatuh lemas. Ternyata yang melempar meja tersebut adalah siswa tinggi besar dengan rambut gondrong yang terlihat marah pada Sakura. Nire berusaha memohon agar Sakura tidak meladeninya karena siswa gondrong tadi adalah orang paling berbahaya di sekolah Furin. Dia adalah Sugishita Kyutaro. Tanpa alasan pasti, Sugishita pun langsung ingin meninju Sakura. Walau berhasil menghindar, satu meja menjadi korbannya. Sakura bukannya takut, dia malah senang. Sugishita pun semakin marah dan episode kedua pun berakhir. Breaker episode ketiga melanjutkan momen perkelahian Sakura dan Sugishita di dalam kelas. Saat situasi sedang memanas, Suo malah senang dibandingkan Nire. Suo memperingatkan Sakura untuk tidak berkata ingin menggapai puncak SMA Furin karena jika dia mengatakannya di depan Sugishita, itu sangat berbahaya. Sugishita ternyata sejak SMP sudah sering datang ke SMA Furin. Dia adalah orang yang diperbolehkan untuk mengemban nama Bob Furin walau belum masuk SMA karena bakat dan kegigihannya. Dia sangat mengidolakan dan menghormati orang yang ada di puncak SMA Furin saat ini. Sampai-sampai dibilang dia adalah pemuja maniak dan akan sangat marah bila ada yang ingin merebut tahtanya. Jadi inilah penyebab perkelahian mereka. Sugishita pun mulai menyerang Sakura. Pukulan demi pukulan dikerahkan, namun Sakura masih bisa menghindar. Bahkan dari sliding tackle Sugishita. 唯一高校入学前から暴風許された日。 Para siswa hanya bisa menonton dan takut kalau Sakura bisa saja celaka. Sakura pun tiba-tiba terpeleset dan memanfaatkannya untuk menghindari pukulan Sugishita dengan gaya kayang. Sakura membalas dengan tendangannya. Widih, gaya kayang gak tuh? Baik, intinya satu, jangan cemas. 残念、空振り。 Tendangan Sakura pun berhasil dan membuat hidung Sugishita berdarah. Para siswa tercengang melihat itu. Sakura bilang kalau pemuja maniak seperti Sugishita adalah orang yang tidak bisa berpikir dan memutuskan apapun sendirian. Perkelahian mereka mencapai babak akhir. Mereka hampir saling baku hantam. Tapi itu terhenti karena suara pengumuman dari speaker kelas. Dari speaker terdengar suara yang sangat keras mengucapkan
Selamat, sudah diterima di SMA Furin. Saking kerasnya sampai sering mendapat keluhan dari luar sekolah. Sakura merasa terganggu, padahal lagi seru-serunya. Dia pun mempersiapkan kembali kuda-kudanya dan mengajak Sugishita untuk melanjutkan duel mereka. Sampai Sakura pun tersadar bahwa siswa, termasuk Sugishita, dalam posisi tegap mendengarkan suara dari speaker seperti sedang apel. Sakura bertanya, siapa orang di balik suara itu? Ternyata yang melakukan siaran adalah perwakilan Bofurin yang bernama Umemiya Hajime. Dialah orang yang berada di puncak atau orang terkuat di SMA Furin. 暴風林総大梅宮はじめだ。風林で一番強いやつ。 Sakura menjadi bersemangat karena bisa mendengar orang yang paling kuat. Umemiya berpesan untuk para siswa agar menikmati masa muda mereka dan berharap di hari pertama ini tidak ada yang berkelahi. Sugishita yang panik langsung menghapus bekas darah di hidungnya. Ya walaupun itu sia-sia sih, karena siswa yang lain sudah melihatnya. Umemiya berpesan siswa baru agar melindungi kota. Nama Bofurin yang diberikan kepada mereka berarti melindungi orang-orang, harta, kenangan, serta semua yang berharga. Itulah satu-satunya aturan di SMA Furin. Semua siswa dengan serentak mengatakan, "Asyap!" 大切なものを守れ。それがここの唯一のルールだ。 Membuat Sakura heran, padahal Umemiya tidak ada di kelasnya. Namun Umemiya bisa mempersatukan seluruh siswa Furin. Sakura pun semakin penasaran orang seperti apa Umemiya itu. Suo menyarankan Sakura dan Sugishita untuk berjabat tangan sebagai tanda berbaikan. Dengan berbagai alasan, Suo pun berhasil membuat Sugishita mengulurkan tangannya untuk bersalaman. Sakura yang melihat itu berpikir, serius nih bersalaman, bukan memukul atau mendorong kan? Karena baginya menyatukan orang lain selain untuk berkelahi itu sangatlah aneh. Mereka pun bersalaman walau dengan muka cemberut. ねえ、青春だね。何がいいんだろう。ゴリラかよ。 Para siswa pun senang melihat itu dan menyambut Sakura dengan hangat. Mereka bilang kalau Sakura sangat hebat, bisa membalas pukulan Sugishita dengan tendangan dan tubuh yang fleksibel. Sakura pun terfikirkan sejenak, datang ke kota ini tidak lagi dikucilkan banyak orang. Banyak orang yang ingin akrab dengannya dan menyadari kalau manusia itu lebih hangat dari yang dia pikirkan. Sweet. Momen bercanda Sakura dan teman-teman barunya terhenti karena seorang senior yang tiba-tiba datang dan menyuruh siswa baru untuk berkumpul di lapangan sekolah. Terlihat di sana seorang senior lainnya yang sangat detail menyebutkan waktu keterlambatan para siswa berkumpul, dan senior itu adalah Hiragi. Menyadari itu, Sakura bilang pada Nire kalau kemarin Hiragi yang membantunya berkelahi saat melindungi gadis pemilik kedai kopi. Saat Nire bertanya, apakah itu Kotoha? Hiragi dengan kekuatan flash berlari dan memindahkan Sakura ke tempat lain sambil menutup mulutnya. Ini momen kocak banget sih. Sakura marah-marah karena diperlakukan seperti itu. Hiragi ternyata melarang Sakura mengatakan pada orang lain kalau Kotoha ikut terlibat kemarin. Intinya, Hiragi tidak ingin ada orang lain yang tahu kalau Kotoha dalam bahaya dan menyuruh Sakura untuk tidak membahas kejadian kemarin. Kalau tidak, Hiragi bisa muntah darah sembari dia mengeluarkan obat dari sakunya bernama Gaskin 10. Hiragi pun sedikit menyindir Sakura yang berani masuk ke wilayah ketua Furin walau dia datang dari jauh. 来たか知らねえが、とんでもねえ大将のとこに来ちまったな、おめえ。はあ? Nire bertanya, apa yang mereka bicarakan? Sakura hanya bilang kalau Hiragi hanya orang aneh yang marah-marah dan kesakitan sendiri sampai harus memakan obat gas kunten. Ternyata itu adalah obat sakit perut, dan yang terjadi adalah ya namanya Nire. Dia langsung mencatatnya. Nire pun memberitahu kalau Hiragi adalah salah satu dari 4 raja di SMA Furin. Di Bofurin, Umemiya berada di paling puncak.
Lalu di bawahnya ada 4 raja yang masing-masing dari mereka berperan sebagai ketua dari setiap kelas dalam 3 angkatan. Hiragi pun memerintahkan para siswa untuk membuat kelompok. Satu kelompok berisi 4-5 orang dan tiap kelompok harus ada 1 orang dari kelas 2 atau 3. Hiragi pun memimpin kelompok yang beranggotakan Sugishita, Nire, dan Suo dan mengajak mereka untuk berpatroli ke kota. Sakura tidak terima, harus berpatroli bersama Sugishita. Mereka kembali ribut dan Hiragi bertindak cepat untuk memisahkan mereka berdua. Hiragi bilang kalau Umemiya yang menyuruhnya untuk mengawasi mereka berdua karena sudah diketahui kalau mereka berkelahi sebelumnya. Di perjalanan, Sakura sangat bosan karena hanya berjalan-jalan biasa saja. Dia menawarkan pada Hiragi untuk mencari orang yang rusuh lalu menghajarnya. Hiragi menjawab, berjalan-jalan seperti ini ada artinya karena itu bisa membuat kelompok-kelompok kecil seperti preman jadi tidak berani datang ke kota karena bagi Bofurin melindungi adalah cara mereka bertarung. Sembari berpatroli, mereka juga membantu para pedagang seperti nenek-nenek yang naik tangga ataupun mengejar tembok pedagang. Namun Sakura malah kesal. Kenapa patroli malah seperti kerja bakti? いえいえ。なんだよこれ。こういうのも暴風林の仕事っすよ。 Selesai membantu, mereka diberikan bingkisan dan melanjutkan patrolinya lagi. Sembari berjalan, Hiragi bilang, memang tidak berkelahi itu membosankan, tapi bisa mengobrol dan dibutuhkan orang-orang, rasanya seru juga. Sampai akhirnya mereka sampai di bawah sebuah lorong kereta api. Di sana merupakan tempat perbatasan Bofurin dengan kelompok lainnya. Di mana mereka tidak boleh mencari masalah di wilayah seberang lorong karena aturan Bofurin tidak berlaku lagi di wilayah itu. Sakura tidak sengaja melihat sebuah gambar berbentuk anjing di atas lorong dan berkata kalau gambar anjingnya jelek sekali. Nire pun panik dan berwaspada karena takut ada yang mendengar perkataan Sakura tadi. Gambar atau tanda itu adalah lambang dari kelompok yang bernama Shishitoren. Mereka adalah kelompok yang meyakini bahwa kekuatan adalah segalanya. Kekuatan adalah segalanya. Gairah Sakura pun bangkit. Dan tiba-tiba dari arah lorong mereka dikejutkan dengan seorang anak berseragam SMP kelas 3 yang sedang dikejar oleh 3 orang dengan jaket berwarna orange. あ、後ろ。オレンジのスカジャン。シシトーレン。 Dan ya, mereka bertiga adalah anggota kelompok Shishitoren. Hiragi menyuruh anak tadi untuk cepat berlari ke arah mereka agar anak itu bisa melewati perbatasan dan mereka bisa membantunya. Tapi sang anak malah terjatuh dan belum melewati perbatasan. Saat hampir tertangkap, Sakura dan Sugishita menerjang salah satu anggota Shishitoren sampai pingsan. Mereka berdua tidak takut untuk membela anak itu walaupun berada di wilayah musuh. Karena kalau memang anak itu adalah bagian dari Bofurin, maka mereka berdua tidak takut untuk ikut campur. Hiragi dan Nire pun merasa was-was dengan tindakan mereka berdua. Di pihak Shishitoren, 2 orang lainnya bukan membantu, malah mengejek anggota yang pingsan. 何をやってんだよ。まあダメだ。完全に伸びてる。 蹴り一発で落ちる。 Sakura pun heran, kenapa mereka tidak menolongnya? Bukankah mereka temannya? Kemudian seseorang datang dengan menggunakan geta atau alas kaki dari kayu dan kimono. Dia datang karena penasaran melihat ada jaket orange yang berkeliaran. Mendengar suaranya saja membuat 2 orang tadi merinding dan langsung menunduk kepadanya. Hiragi yang heran berkata, dari banyaknya orang, kenapa harus dia yang datang? Dan ternyata orang itu adalah wakil ketua Shishitoren. Namanya adalah Togame Joe. Togame menyadari kalau ada anak dari Furin. Lalu dia melihat salah satu anggotanya yang pingsan berlumuran darah. Hiragi menghampirinya dan mengatakan kalau salah anggotanya mengejar salah satu orang dari wilayah Furin. Togame yang menyadari adanya Hiragi kemudian menyapa dan bertanya. Yang menghajar anggotanya adalah mereka sambil tersenyum jahat. これ。 そいつらが。 Atmosfer pun berubah dan seluruh Bofurin merasakan, apalagi Sakura.
langsung menyadari kalau Togame adalah orang yang berbahaya. Anggota Shishitoren yang pingsan itu pun bangun dan berteriak kalau Bu Furin sangat kurang ajar dan ikut campur urusan Shishitoren. Hal tak terduga terjadi. Togame malah memukul kepala anggotanya itu dengan botol yang dia bawa. Dia pun memukuli anggotanya sendiri karena sudah dikalahkan. Saat Hiragi mencoba menghentikannya, Togame bilang kalau dia bukan lagi anggota karena dia telah kalah. Kalau kalah artinya dia lemah. Dan orang yang lemah tidak dibutuhkan di Shishitoren, sambil melepas jaketnya. Sakura pun kecewa dan mengatakan Togame culun karena menganggap kalau memukul orang-orang lemah adalah kekuatan. Dua orang anggota Shishitoren marah dan ingin membunuh Sakura, tapi Togame menghalainya. Togame kemudian memperhatikan Sakura dan bilang kalau kepala Sakura luar biasa dan mirip Otelo, yaitu mainan anak seperti catur dengan bidak yang berwarna hitam putih. Togame juga bilang kalau cara bicara Sakura terlalu cepat dan membuatnya muak. Dia lalu memutuskan akan mencari tempat yang bagus untuk menghabisinya dan akan mengingat wajah Sakura. Dan dia pun pergi. Mirai pun panik dengan apa yang sudah terjadi. Dia bilang kalau ini bisa menyebabkan perang antar kelompok. Suo bersyukur tidak ikut nimbrung karena bisa membuatnya sakit perut seperti Hiragi yang sedang sibuk meminum obatnya. Hiragi bilang kalau Togame bukan orang biasa dan mereka hari ini harus berhati-hati. Dia juga merasa bersalah sebagai senior karena tidak meminta maaf duluan pada Togame. Mereka pun kembali ke sekolah bersama anak SMP itu dan menceritakan apa yang terjadi pada Umemiya. Ya, Sakura akan bertemu dengan puncak Furin atau orang terkuat di bawah Furin. Mereka pun sampai di atap sekolah markas Umemiya. Di sana, suasana sangat nyaman dengan berbagai alat perkebunan dan banyak tanaman. Dan saatnya telah tiba bagi Sakura. Dia akan melihat langsung orang nomor 1 di SMA Furin. Saat Hiragi memanggilnya, Umemiya sedang jongkok di depan perkarangan tanamannya. Umemiya bilang ke Hiragi kalau terong dan paprikanya tumbuh subur. Ternyata Umemiya tidak semenakutkan seperti yang kita kira. Dia terlihat sangat ramah dan suka bercocok tanam. Bercocok tanam? Wow, bercocok tanam. Para anak kelas 1 pun bertanya, apakah ini orang terkuat? Dia seperti anak sekolah dasar. Dan episode 3 pun berakhir. Episode keempat dibuka dengan menampilkan pertemuan para siswa baru dengan Umemiya, sang nomor 1 di SMA Furin. Saat Hiragi memberitahunya tentang masalah dengan Shishitoren, Umemiya malah meributkan tentang ladangnya yang kekurangan bibit. Para siswa baru heran, apa ini yang namanya Umemiya? Ekspektasi Sakura dan yang lain seketika hancur dengan ketidaknyambungan Umemiya. Suo bahkan yakin kalau karena ini Hiragi sering sakit perut. Umemiya pun menyadari adanya siswa baru yang datang bersama Hiragi. Mereka berkumpul, tapi Umemiya masih saja membicarakan dan memuji sayurannya. Waduh, ini sih ketua tani ya, bukan ketua SMA Furin. Sakura heran pada Umemiya dengan sikapnya yang tidak ada seram-seramnya. Lalu, kenapa hanya dari pengeras suara semua siswa-siswa bisa patuh padanya? Sasaki si bocah SMP pun menceritakan apa yang sudah terjadi. Dia mengatakan saat di jalanan pasar dia melihat ada yang mengutil dan lalu mengejarnya dan tanpa sadar sudah berada di wilayah Shishitoren. Dan saat dirinya sudah menyerah, Sakura dan Sugishita membantunya. Dia sangat-sangat minta maaf karena dia sangat mengagumi Bob Furin, tapi kecerobohannya malah memicu konflik antara Furin dan Shishitoren. Umemiya yang mendengar itu malah berterima kasih dan tidak marah. Umemiya mengatakan walaupun tindakan Sasaki memicu konflik, tapi itu untuk melindungi kota dan orang-orangnya. Jadi Sasaki tidak perlu meminta maaf.
Dan untuk seterusnya, serahkan saja pada kakak-kakak ini. Siapa baku? お兄ちゃんたちに任せなさい。 Umemiya bertanya, bagaimana cara Sakura dan Sugishita menolongnya. Sasaki dengan lantang menjawab kalau mereka menghajarnya. Umemiya pun tersenyum dengan rasa bersalah mengetahui itu dan mengatakan kalau yang dihajar pasti sedang sial. Dan juga si Shitoran memang susah diajak bicara. Nire kemudian memberitahu kalau yang sebenarnya memicu konflik adalah Sakura. Umemiya yang menanyakan kebenarannya langsung dijawab oleh Sakura kalau memang dia yang menghajar. Karena anak-anak si Shitoran bilang kalau kekuatan adalah segalanya, tapi malah menghajar yang lemah. Karena itu Sakura mengatakan kalau mereka culun. 力の絶対進行を歌ってるくせに弱えやつボコってダセえからダセえって言った。 Semua orang terdiam. Tiba-tiba Umemiya berdiri dan berjalan ke arah Sakura sambil mengangkat tangannya. Sakura yang sudah siap, ternyata Umemiya hanya menepuk kepala Sakura dan malah mendukung Sakura. Umemiya mengatakan kerja bagus dan si Shitoran memang culun banget. Umemiya sangat senang punya adik yang bisa diandalkan seperti Sakura. Karena bukan hanya membantu orang-orang di jalan, tapi juga sudah membantu Sasaki. Umemiya berterima kasih karena sudah melindungi anggota keluarganya. 守ってくれてありがとう。頼もしい弟が増えて嬉しいわ。 Semuanya terlihat senang, kecuali Sugishita yang iri. Dan di saat itu, Sakura mengerti kenapa semua orang patuh pada Umemiya. Karena jika bersamanya, semua akan terasa aman. Saat Sakura kesal karena tiba-tiba dianggap adik oleh Umemiya, ponsel Hiragi berbunyi karena telepon dari Kaji. カジか、どうした？おいカジ。 Dari teleponnya terdengar suara yang mengatakan Shishitoran sambil kesakitan. Lalu dari halaman sekolah terdengar suara bocah yang menggunakan pengeras suara mengatakan permisi sambil membawa para siswa Furin yang sudah babak belur. Dia ternyata adalah pemimpin Shishitoran bernama Tomiyama Choji. Dia dengan terang-terangan memanggil Umemiya dengan sebutan Ume-chan sambil mengajaknya untuk berduel 1 lawan 1. Ume-chan! Iza jinjou ni! Shobu, shobu, shobu! Nire yang panik, kenapa ada pemimpin Shishitoran di sekolah Furin? Apakah ini perang balas dendam? Sakura yang membayangkan kalau wakilnya saja kuat, apalagi ketuanya. Dia makin senang. Tapi dalam sesaat dia merasakan atmosfer yang berbeda dari seseorang. Ya, tentu saja itu adalah Umemiya yang sudah mode serius. Mereka pun turun dipimpin oleh Umemiya. Sakura yang ingin ikut bertarung disuruh untuk diam saja. Sakura merasakan Umemiya seperti orang yang berbeda. さっきまでのあいつと本当に同じ人間か。 Umemiya menyinggung Tomiyama karena membawa siswa Furin yang sedang dia hajar. Tomiyama malah semakin memprovokasi Umemiya sambil tersenyum. Walau sedikit kesal, Umemiya masih menahan diri. Tomiyama langsung menyiapkan kuda-kudanya sambil melompat. Kemudian mengajak Umemiya 1 lawan 1. Tomiyama bilang kalau Furin yang mulai duluan dan itu cukup untuk menjadi alasan mereka buy one. Umemiya mengakui hal itu dan bilang kalau kita impas karena Tomiyama sudah menghajar banyak siswa Furin dan menyuruh Tomiyama untuk segera pulang. Tapi tiba-tiba Tomiyama langsung berlari dan memberikan tendangan pada Umemiya walau masih bisa ditahan. Ternyata Tomiyama sengaja memancing gara-gara agar dibalas Umemiya. Umemiya heran kenapa Tomiyama sangat senang berkelahi. Lalu Tomiyama mengatakan kalau bukan berkelahi, tapi dia menginginkan Umemiya dan Farabo Furin untuk menjadi bawahannya. Dia mengatakan kalau semenjak berada di puncak, dia merasa bosan. Sedangkan Umemiya lebih terlihat senang dan tentram. Oh, ternyata di bocah iri. Iri bosku. Tak lama, para anggota Shishitoran pun datang. Tapi tak kalah, para siswa baru dan Hiragi ikut maju dan berdiri di samping Umemiya. Ternyata Tomiyama langsung datang sendiri, padahal belum diberitahu detailnya oleh Togame. Togame bilang kalau situasi sekarang tidak mendukung untuk 1 lawan 1 karena satu sekolah Furin sedang menonton dan terlihat marah
karena kedatangan gerombolan mereka. ここでこれから差しでやるのは難しそうだよ。周り見てみ。Umemiya seketika berteriak menyuruh semua Bofurin untuk diam. Dia menerima tantangan Tomiyama Shoji untuk Baiwan dan menyuruh gerombolannya untuk mundur. Namun salah satu anggota Shishitoren malah saling menantang dengan siswa baru Furin. Togame menyela dan mengatakan kalau bagaimana pertarungan mereka dilakukan di lain hari karena akan segera gelap sambil menatap Sakura. Togame bilang kalau gelap nanti mereka tidak bisa melihat wajah babak belur para Bofurin. Aduh, paling berani. 暗い中やったって。ボコボコにした顔がちゃんと見えないじゃないか。 Tapi, dengan kocaknya, Sakura membalas bagaimana cara melihat wajah sendiri sambil berekspresi menantang Togame. 自分の顔どうやって見るんだ? Tomiyama yang tahu kalau anak buahnya dan Furin saling mengenal, menawarkan kalau bagaimana jika mereka melakukan pertandingan bersama, bukan tawuran, tapi 1 lawan 1, namun bergiliran. Dengan begitu, pertandingan mereka direncanakan di markas Shishitoren dengan pertandingan antara Tomiyama Shoji melawan Umemiya, Togame melawan Sakura, Arima Yukinari melawan Sugishita, Kanuma Minoru melawan Suo. Umemiya sempat ingin menolak, tapi Sakura bilang kalau mereka juga lebih senang kalau seperti itu. Seseorang dari Shishitoren yang belum diperkenalkan sebelumnya bernama Sako Kota juga ingin bertarung melawan Hiragi. Dan Hiragi pun menerimanya. Dengan begitu, pertarungan Bofurin melawan Shishitoren tidak terelakkan. Scene berpindah ke toko Kotoha. Para siswa baru berkumpul sambil membahas pertarungan mereka besok. Nire sangat khawatir kalau Umemiya kalah dari Tomiyama, maka Furin akan diambil alih. Sugishita yang mendengar itu langsung berubah sangar, tapi Kotoha yang mengantarkan makanan bilang kalau Nire tidak perlu khawatir dan meyakinkan Nire kalau teman-temannya tidak ada yang lemah, termasuk Sakura. Sakura pun makan seperti orang yang sudah berpuasa 5 tahun. Dia paling cepat menghabiskan makanannya. Dia bertanya, bolehkah dia pulang? Benjir, si Nolep mah nggak bisa diajak nongki. Dia sedikit kesal karena ternyata mereka diajak makan bersama oleh Umemiya, tapi Umemiya tidak datang-datang. Sakura juga bertanya, Kenapa harus makan bersama di toko Kotoha? Suo bilang kalau ternyata dari dulu toko Kotoha adalah tempat tongkrongan dari Bofurin dan selalu berkumpul di sini sebelum bertarung. Namun cerita Suo terhenti karena Umemiya yang tiba-tiba datang dan membuka pintu dengan keras seperti sedang marah. Ternyata malah ngelambai imut sambil memanggil Kotoha. Dia memuji model rambut Kotoha sambil memperlihatkan pertumbuhan tomatnya. Sakura yang melihat itu bertanya, apa-apaan dengan sikap Umemiya? Dia mengira Umemiya dan Kotoha berpacaran. Sontak Kotoha menjawab, bukan, dan jangan berkata yang aneh-aneh. Ternyata terungkap kalau Kotoha adalah adik dari Umemiya, bukan adik kandung. Kotoha dan Umemiya dibesarkan di panti asuhan yang sama. Oleh karena itu, Sakura yang heran kalau mereka bukan kakak adik kandung, berarti umur Kotoha. Kotoha bilang kalau umur mereka sama, yaitu 16 tahun. Tapi Sakura malah menuduh Kotoha bohong karena Kotoha terlihat lebih tua seperti sudah 20 tahun. Lalu tiba-tiba Sugishita melempar kursi pada Sakura karena takut pada Umemiya marah jika adiknya dihina. Kotoha wa otonappoi n da yo. Dan ternyata benar, Umemiya bilang kalau Kotoha sangat dewasa sambil tersenyum menakutkan sembari memarahi Sugishita karena melempar bangku sembarangan. Sakura dan Nire pun syok melihat itu. Hiragi bilang kalau Umemiya sangat menyayangi Kotoha. Karena itulah saat di lapangan sekolah, Hiragi melarang Sakura untuk bercerita perihal Kotoha yang terlibat pertarungan di jalanan pada episode 1 kemarin. Marketing. Yang belum nonton, tonton dulu ya. Hiragi bercerita kalau memang Furin dan Shishitoren sering berkelahi dari dulu. Dan memang Shishitoren adalah orang-orang berdarah panas yang mementingkan kekuatan. Namun Shishitoren tidak pernah memukul anak SMP.
Semuanya berubah ketika Tomiyama yang menjadi pemimpin. Mereka mencurigai kalau dalang semuanya adalah Tomiyama dan Togame. Acara makan malam pun selesai dan Sasaki berpamitan dan berterima kasih karena sudah menolongnya. Tidak lupa, dia juga menyemangati para seniornya dan berjuang besok. Semuanya menjawab dengan semangat, tapi beda dengan Sakura. Sakura malah maksudnya malu-malu dan bilang kalau bukannya berarti dia menolongnya. Tapi Kotoha menyuruh Sakura untuk jangan banyak bicara dan cukup bilang, serahkan saja semuanya pada kami. Sakura pun dengan malu-malu bilang begitu pada Sasaki. よし Keesokan harinya, mereka berlima, 6 ditambah Nire sebagai penonton berangkat ke daerah Shishitoren. Sakura berkata, dia tidak pernah bertarung selain demi dirinya sendiri, tapi kali ini dia merasa tidak akan bisa kalah. Setelah melewati perbatasan, Tomiyama dan teman-temannya menyambut kedatangan Umemiya dan para Bofurin. Dan sialnya, episode keempat ditutup dengan senyuman Umemiya yang mengibaratkan kalau mereka datang untuk menang. Go Furin, yeay! Civil War antara Furin melawan Shishitoren bakal kita saksikan di episode kelima. Bisakah para Bofurin untuk memenangkan pertarungan mereka? Yang pasti kalian tunggu aja di channel RWPB Plot karena bakal kita bahas sampai tamat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Yang gak subscribe dihantam Sakura. Bye-bye, berak. Hai, balik lagi di RWPP Plot. Kali ini kita akan melanjutkan pertarungan 5 lawan 5 antara SMA Furin melawan Shishitoren. Siapa yang akan menang? Kita saksikan cerita anime Windbreaker episode kelima. Wibu. Episode kelima dibuka dengan menampilkan para punggawa SMA Furin yang sudah datang ke wilayah Shishitoren. Choji dan 4 orang lainnya sudah menunggu mereka dan langsung mengajak para Bofurin untuk ke markas Shishitoren. Melihat kondisi toko-toko yang berbeda dari wilayah Furin, Sakura bertanya kenapa di wilayah ini isinya bar semua. Nire pun menjawab kalau toko di sini ramai ketika malam, bahkan bisa dibilang sangat rusuh. Akhirnya mereka sampai di markas Shishitoren yang kumuh dan merupakan bekas teater yang bernama Orion. Tapi para Shishitoren merubahnya menjadi Ori. Yokoso Shishitoren no Nejiro e. Choji pun membuka pintu dan terlihat arena pertarungan mereka beserta para anggota Shishitoren yang menjadi penonton. Mereka menyoraki para Bofurin dan meminta agar pertarungan segera dimulai. Salah satu orang bahkan melempari Bofurin dengan kaleng. Seketika itu, Suo menyadari kalau markas Shishitoren pantas disebut Ori, yang artinya kandang binatang buas. Rar. Tidak hanya itu, para Shishitoren juga menghadang di belakang agar para Bofurin tidak bisa kabur. Nire semakin takut dan ingin pulang. Namun Sakura menyuruh Nire untuk melihat ke depan, untuk belajar dan jangan takut. Choji pun mulai membuka acara pertandingan. Umemiya pun berpesan kalau pertandingan utama adalah antara dirinya dan Choji, dan pertandingan yang lain tidak akan dihitung. Dia menyuruh para juniornya untuk santai saja agar tidak terlalu tertekan. Namun Sakura membantah. Dia bilang mau dihitung atau tidak, dia tidak punya niatan untuk kalah. Choji pun memanggil Umemiya untuk mulai bertarung. Tapi Togame menyela karena tidak asik kalau para ketua yang mulai duluan. Arima kemudian meminta izin untuk duluan karena dari tadi Sugishita sudah meliriknya dan pertarungan Arima melawan Sugishita pun menjadi yang pertama. さっきからあの挑発がチラチラガン飛ばしてきてうぜんだわ。 Sugishita langsung maju, namun sebelum sampai di atas, Sakura berpesan kalau masalah di antara dirinya dan Sugishita belum selesai dan dia tidak mau berurusan lagi bila Sugishita kalah dari Arima. Pertandingan pertama pun dimulai.
おい梅宮、どうしたんだ。 Saat akan mulai bertarung, Arima tiba-tiba terlihat panik memanggil ke arah Umemiya. Ternyata itu adalah siasatnya. Dia sengaja membuat Sugishita lengah dan berhasil memukul wajah Sugishita. Dia kemudian berkata, kalau sedang bertarung, jangan lengah bodoh. 喧嘩中によそ見すんなよ、バカが。 Sugishita langsung mencengkram lengannya dengan kuat. Mode monster Sugishita pun keluar karena siasat licik yang dilakukan oleh Arima. Dengan mudah, Sugishita langsung memegang kepala Arima dan membantingnya dengan kuat. Duar! Kepala Arima terbanting dan membuatnya langsung pingsan. Sugishita terlihat sangat marah dan menyuruh Arima yang sudah pingsan untuk memanggil nama Umemiya dengan benar. Para anggota Sushitoran yang menonton tercengang dengan apa yang baru saja terjadi. Mereka tidak percaya kalau Arima dikalahkan hanya dengan satu bandingan dari Sugishita. Mereka bertanya-tanya, apakah itu anak kelas 1? Jangan panggil aku anak kecil, Paman. Kanuma dan Togame terlihat kecewa, sedangkan Choji malah memuji Sugishita karena sangat kuat sampai-sampai ingin tahu namanya. Para Bobfurin heran kenapa Choji tidak memperdulikan temannya yang kalah dan malah memuji Sugishita. Namun mereka sadar kalau Togame juga sama dan mereka berdua benar-benar aneh. Sugishita pun turun dari panggung. Umemiya pun menyambutnya sambil menepuk pipi Sugishita yang habis kena pukul, sambil memuji kalau Sugishita memang kuat dari dulu. お前昔から頑丈だったもんな。 Choji kemudian menyuruh dua orang anggotanya untuk membereskan Arima yang pingsan. Namun bukannya membawa Arima ke tempat nyaman, mereka berdua malah melempar Arima ke bawah panggung, mengejeknya, bahkan menendang wajah Arima yang sedang pingsan. Waduh, ini teman macam apa ini? いつも態度でけえくせにこのざまかよ。バカ。ざまや。 Saat lewat di depan Sakura, Sakura berkata, kalau kalian berdua terlalu berisik. Sakura menyuruh mereka untuk jangan lagi bilang kalau kekuatan adalah segalanya karena membuatnya malu melihat perilaku dua kroco itu. Dua kroco itu malah ingin ribut dan dihentikan oleh tatapan menyeramkan dari Tomiyama Choji. 相手はお前じゃないでしょ。下がっててよ。 Dan saat pertarungan selanjutnya akan dimulai, Sakura bilang kalau ini gilirannya, tapi dihentikan oleh Suo karena harus sesuai urutan. Suo langsung memanggil Kanuma dengan sebutan anak manis dan mengajaknya untuk menggerakkan badan agar tidak stres. ねえ、僕ちゃん、ストレスすごそうだし、ちょっと動こうか。 Mereka berdua naik ke atas panggung. Para penonton bersorak agar Kanuma bisa mengalahkan Suo. Sakura bertanya pada Nire yang sering mencatat orang-orang kuat tentang apa kekuatan Suo. Nire menjelaskan kalau Suo sudah kuat dan terkenal sejak SMP. Karena dari penampilannya saja sudah jelas kalau dia kuat. Akan tetapi dia hanya terkenal kuat saja. Tidak ada yang tahu lebih detail Suo menang dari siapa. Umemiya dan Hiragi juga membenarkan hal itu. Tidak ada yang tahu detailnya. Tapi Suo memang terkenal dan orang yang baik. Kanuma yang sangat marah karena apa yang terjadi dengan saudaranya yaitu Arima. Suo pun semakin memprovokasi Kanuma. Kanuma langsung berlari dan akan menghajar Suo. Tapi tiba-tiba gerakan anggun Suo dengan mudah menangkis pukulan Kanuma. Semua orang tercengang dengan gerakan Suo karena Suo bertarung seperti menggunakan aliran kungfu. 何が起きたんすか。で、後ろを取られた。あの動き、何かかじってるな。 Tidak hanya Nire yang bingung dengan apa yang barusan terjadi, Kanuma juga heran kenapa dalam sekejap Suo sudah berada di belakangnya. Dia berpikir untuk memukul Suo lebih cepat supaya Suo tidak bisa menghindar. Dia pun berlari, menyerang, tapi malah terbanting dan dipuji oleh Suo karena jatuh dengan hebat. Epik! Kanuma yang marah langsung menargetkan kaki Suo, namun dengan gerakan kaki yang indah, Suo langsung membalikkan keadaan dan berhasil melempar Kanuma lagi.
Kanuma pun heran dengan apa yang terjadi. Dia seperti dipermainkan. Kanuma terus saja kalah seperti jatuh dengan sendiri. Para penonton marah dan menyuruh Kanuma jangan bermain-main. Sakura yang menyadari cara bertarung Suo bilang kalau cara bertarung Suo sangat jelek karena Suo tidak berniat membunuh atau membuat musuhnya untuk menyerah. Tapi Suo malah terus-terusan mempermalukan. Bahkan Sakura bilang lebih baik mati kalau dia menjadi lawannya. Benar saja, semakin banyak serangan yang dilancarkan Kanuma, semakin sering pula Suo menjatuhkannya. Stamina Kanuma hampir habis dan serangannya tidak pernah mengenai Suo. Sedangkan gerakan kungfu Suo membuatnya terjatuh berkali-kali. Sampai akhirnya Kanuma yang frustasi melihat ke arah Togame dan Choji. Ternyata Choji sampai tertidur karena menonton pertarungannya. Karena mengingat dirinya yang akan dibuat kalah, Kanuma melancarkan serangan terkuatnya, namun langsung dilawan balik oleh tendangan pamungkas dari Suo. Tapi nggak kena. Kamu kena prank. Selamat kamu kena prank. Yang kena adalah mentalnya. Aduh, kena mental nggak tuh? Kanuma jatuh dengan sendirinya dan Suo bilang kalau Kanuma sedang memikirkan dirinya yang sedang ditertawakan karena kalah. Saat Suo bersiap untuk kembali bertarung, Togame menghentikan pertarungan itu dan menyuruh Suo untuk turun. Togame bilang pada Kanuma untuk jangan mempermalukan Shishitoren lagi dan bilang kalau Kanuma bukan lagi anggota dari Shishitoren. Kanuma yang mendengar itu langsung shock dan tidak bisa berdiri. Suo pun meninggalkan panggung dan sialan. Episode kelima pun berakhir. Kanuma benar-benar dipermalukan dengan kungfu Suo. Bahkan Suo tidak lecet sedikit pun guys. Kayaknya bakal jadi saingan kuat nih buat Sakura. Apakah di episode ke-6 nanti akan menampilkan pertandingan Sakura? Kalian pantengin terus ya RWPP Plot. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Cewek.